Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nursiska Sapin dengan NIM M2402025. Pada video ini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Analisis Logam Berat Daging Ikan Bandeng menggunakan metode spektrofometri serapan atom. Penelitian ini dilakukan oleh Diana Silvia, Dina Pratiwi, dan Deasyani Fosia. Diterbitkan pada Juni 2022 dan dalam volume 7 nomor 2. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin, yaitu poin pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kadar logam berat, yaitu merkuri Hg, timbal Pb, dan kadium Cd yang terdapat dalam daging ikan bandeng, serta menilai apakah kadarnya masih aman dikonsumsi manusia berdasarkan SNI, BPOM, dan WHO. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan potensi risiko kesehatan akibat pencemaran lingkungan di daerah pengambilan sampel. Nah, poin keduanya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Langkah-langkahnya seperti pengumpulan sampel ikan bandeng diambil dari beberapa lokasi seperti pasar tradisional dan perairan pesisir. 2. Persiapan sampel. Daging ikan bandeng dikeringkan dan dihomogenkan agar siap diuji di laboratorium. Ketiga, analisis. Nah, kadar logam berat diukur menggunakan alat spektrofometri serapan atom atau SSA untuk mendeteksi kadar Hg, Pb, dan Cd. Yang keempat, pengumpulan data. Semua pengujian dilakukan di laboratorium terakreditasi dan diulang beberapa kali untuk ketelitian hasilnya. Poin ketiga yaitu variabel penelitian. Nah, di sini ada beberapa variabel. Yang pertama, variabel independen, lokasi pengambilan sampel. Yang kedua, variabel dependen, kadar logam berat, miligram hingga kilogram. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu ukuran ikan dan kondisi penyimpanan. Poin keempat, analisis dan hasil. Nah, di sini data dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan batas aman BPOM dan WHO. Hasilnya menunjukkan bahwa kadar logam berat dalam ikan bandeng masih di bawah ambang batas. Contohnya merkuri 0,2 mg per kilogram, timbal 0,1 mg per kilogram, kadium 0,05 mg per kilogram. Namun, kadar logam lebih tinggi ditemukan pada ikan yang berasal dari daerah dekat industri dibandingkan perairan alami. Di sini juga ada kelemahan dan kelebihan dalam peneliti. Kelemahannya itu 1. Jumlah sampel yang terbatas. 2. Analisis hanya menggunakan SSA, belum menggunakan metode lanjut seperti ICPSMS. Yang ketiga, belum ada analisis risiko kesehatan jangka panjang. Nah, sedangkan kelebihannya itu 1. Relevan dengan isu keamanan pangan laut di Indonesia. Yang kedua, metode SSA sudah sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, menambahkan literatur tentang pencemaran logam berat di ekosistem laut Indonesia. Kesimpulannya, kadar Hg, Pb, dan Cd dalam ikan bandeng dari lokasi penelitian masih dikonsumsi aman sesuai standar WHO dan BPOM. Namun, pemantauan kualitas perairan perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah peningkatan polusi di masa depan. Penelitian ini penting karena membantu masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keamanan pangan laut serta kesadaran terhadap pencemaran lingkungan. Demikian penjelasan mengenai penelitian analisis logam berat daging ikan bandeng menggunakan metode SSA. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita serta penting menjaga kebersihan dan keamanan pangan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.